Pura Luhur Mekori terletak di jalur Antusari Pupuan. Sebelum beranjak ke pura utama, kita akan menemui pelinggih yang terdapat di pinggir jalan. Pelinggih ini selalu ramai dikunjungi pemedak yang kebetulan melintas di jalur tersebut untuk memohon keselamatan dalam perjalanan. Pura Luhur Mekori pada saat awal pembangunannya tidak memiliki tembok penyengker dan pintu masuk atau gapura yang terbuat dari bata atau batu seperti saat ini. Yang dianggap sebagai pintu masuk atau gapura adalah dua pohon bunut yang cukup besar. Sehingga walaupun tidak dibuatkan gapura, namun alam telah membuatkan gapura dari pohon bunut. Pura ini akhirnya memiliki gapura atau mekori sebagai tempat keluar masuknya pemedak. Sejarah berdirinya pura ini diawali pada zaman dahulu di sebuah desa kecil di Kental Gumi, daerah Klungkung. Hiduplah dengan segala kesederhanaannya suami istri dengan dua anaknya, laki-laki dan perempuan. Pada suatu hari, sang ibu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah cukup banyak mendapatkan kayu bakar, kemudian ia bergegas akan kembali pulang. Namun sial, tanpa disadari, pengerupa atau temutik atau pisau kecilnya hilang. Karena ketakutan, tanpa pikir panjang, ia mengucapkan janji bahwa siapa saja yang menemukan pengerupanya itu, apabila perempuan akan dijadikan saudara, dan apabila laki-laki akan dijadikan suami. Tak lama kemudian terdengarlah suara batuk-batuk dari sebuah goa di bawah pohon yang cukup besar. Ternyata ada seekor ular besar dengan sorot matanya yang tajam memandang ibu tersebut. Posisi ekornya sedang melilit sebuah pengerupa. Ular tersebut adalah naga gombang. Akibat kehendak takdir, maka sesuai dengan janjinya, kemudian ia bersedia berhubungan suami istri dengan naga gombang. Berselang lama setelah peristiwa tersebut, ada perubahan kebiasaan pada ibunya. Setiap bangun pagi, ibunya memasuki lumbung tempat menyimpan padi. Karena rasa penasaran, anaknya yang laki-laki memberanikan diri memasuki lumbung padi. Ternyata di dalam lumbung padi ia menemukan 5 butir telur ular yang disangkanya sebagai telur ayam. Kemudian ia segera mengambil sebutir telur, lalu menggoreng. Ketika sedang memakan telur goreng itu, anak laki-laki itu mengalami perubahan pada kulitnya. Mulai tumbuh sisik sampai kemudian seluruh tubuhnya bersisik seperti ular. Atas nasihat para tetua desanya, mereka sekeluarga disarankan mengadakan pemujaan dan mohon ampun serta petunjuk dari ide Sang Yang Widiwasa. Diterimalah petunjuk lewat suara gaib bahwa semua peristiwa yang menimpanya adalah kehendak Tuhan. Mereka diminta menjalaninya dengan tabah, karena pada saatnya nanti kedua anak akan menjadi junjungan yang melindungi serta menganugerahkan kesejahteraan bagi umat yang memujanya, dengan syarat harus menemukan lokasi yang menjadi pusar jagat. Kini anak laki-laki yang berubah menjadi ular itu dikenal dengan nama Sang Nagararik, sementara adiknya bernama Ayumas. Sang Nagararik sangat benci dan dendam kepada Sang Naga Gombang. Kemudian disepakatilah suatu tempat pertarungan, yaitu di daerah Tuban. Pertarungan Sang Nagararik melawan Sang Naga Gombang berlangsung berhari-hari, baik siang maupun malam. Akhirnya Sang Nagararik dapat mengalahkan Sang Naga Gombang. Konon bahwa jasad Sang Naga Gombang terdampar di kuta. Usai pertarungan, kemudian Sang Nagararik dengan kondisi yang sangat payah bersama adiknya Ayumasari menuju wilayah yang menjadi pusar jagat. Akhirnya mereka tiba di sebuah pasar. Kakaknya Sang Nagararik meminta dibelikan jajan tape kepada adiknya. Karena Sang Nagararik menyadari telah menemukan lokasi yang bernama pusar jagat, maka kini saatnya segera memasuki Sabda Petalo. Dengan berat hati harus meninggalkan adiknya untuk menyatu dengan Ibu Pertiwi.
Ketika adiknya Ayu Masari datang kembali dengan membawa jajan tape, tidak ditemukan kakaknya. Ayu Masari hanya menemukan lubang di tanah bekas jalan yang dilalui sang Nagararik ke Sabda Petalo. Seketika Ayu Masari menangis meratapi kepergian sang kakak. Lalu terdengar sabda yang menyarankan agar Ayu Masari mengikhlaskan kepergian kakaknya. Karena semua itu adalah takdir. Ayu Masari diminta menutup lubang itu dengan payuk jemper. Karena kakaknya sang Nagararik kini telah menyatu dengan Ibu Pertiwi, sehingga kelak di kemudian hari dapat memberikan kesejahteraan kepada pemujanya. Ayu Masari diminta melakukan tapo brata yoga samadhi di atas lubang itu. Sehingga akhirnya Ayu Masari mencapai moksa di tempat itu juga. Kemudian atas kehendak Ida Sang Hyang Widi di tempat itu tumbuh pohon bunga soka yang berwarna kaudrang atau oranye. Tetapi saat ini lebih dikenal dengan nama Sokobang. Yang dapat disaksikan keberadaannya sampai saat ini karena sangat disucikan dan dilestarikan oleh umat pemujanya sebagai stana atau pelinggih utama yang ada di areal Mandala Utama pada Puro Luhur Mokori.